Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Hannoverians. How are you today? Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya untuk belajar materi tematik C ya, tematik 4C. Sebelumnya Miss Us akan membacakan pantun dulu untuk kalian. Dengerin ya. Paling enak mangga mana lagi? Jadi suguhan untuk tamu-tamu. Ayo kita belajar lagi. Belajar untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah ya, anak-anak Hannover selalu semangat kalau harus belajar. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, nah materi kita hari ini adalah tematik 4C, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar siswa mampu mengetahui hewan dan tumbuhan langka yang dilindungi. Siswa dapat menjelaskan bagian-bagian hewan dan fungsinya, dan juga siswa bisa menjelaskan habitat hidup hewan. Ya, oke. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 45, yang artinya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah ya. Jadi ternyata semua yang ada di bumi ini, yang di muka bumi, ciptaan Allah, dan Allah sudah takdirkan ada yang berjalan dengan perutnya, dengan kakinya, dengan 2 kaki, dengan 4 kaki. Masya Allah ya. Jadi ayat-ayat Allah itu begitu indah untuk diambil hikmahnya ya. Oke. Sekarang kita masuk materi mengenai makhluk hidup ya. Makhluk hidup. Perbedaan antara satu makhluk hidup dengan yang lainnya itu menyebabkan keberagaman makhluk hidup ya. Seperti perbedaan bentuk, ukuran, warna, dan tempat hidup. Itu menyebabkan dunia ini penuh dengan keberagaman beraneka bentuk makhluk hidup ya. Hewan langka yang dilindungi. Hewan langka itu artinya hewan yang tinggal sedikit keberadaannya nak ya, yang sudah langka dan memang harus dilindungi. Kalau tidak dilindungi nanti dia akan habis. Dan Indonesia tidak punya lagi ciri khas binatang dari negaranya ya. Makanya hewan-hewan langka ini harus dilindungi karena jumlahnya tinggal sedikit. Yang pertama burung cendrawasih. Ya, dia banyaknya di Pulau Papua. Kemudian badak bercula satu, itu banyak ditemukan atau keberadaannya itu di pulau di Provinsi Banten ya, di ujung kulon. Kemudian yang ketiga ada komodo, ini di Nusa Tenggara, dan orang utan itu adanya di Sumatera atau di Kalimantan ya. Oke, pertama burung cendrawasih. Burung cendrawasih itu berasal dari Papua, terkenal dengan kecantikan warna bulunya. Untuk mencegah kepunahan burung endemik ini, pemerintah melakukan upaya konservasi di Taman Nasional Wasur, adanya di Merauke atau Papua ya. Ini adanya memang di sana aja nak, adanya di Papua. Nah, konservasi itu artinya apa? Dikembangbiakan lagi di sana ya, supaya tidak punah, maka dia harus dikonservasi, ditempatkan di tempat yang khusus supaya tidak punah ya. Kemudian yang kedua badak bercula satu ya. Badak tuh biasanya bercula 2. Nah, untuk ini spesial, badak bercula satu. Badak bercula satu atau yang dikenal dengan sebutan badak Jawa itu merupakan satwa langka ya. Satwa itu binatang. Satwa langka yang hanya bisa ditemukan di Banten, tepatnya di Taman Nasional Ujung Kulon. Maraknya perburuan liar juga menyebabkan populasi badak cula satu ini semakin memprihatinkan. Jadi banyak orang yang mengambil badak bercula ini ya untuk dijual. Diambil kulitnya, diambil culanya gitu ya, atau dikembangbiakan di rumahnya sendiri gitu. Itu ada yang seperti itu. Mereka biasanya memburu badak jenis ini untuk diambil culanya ya. Culanya itu yang ada di depannya ini nih ya, culanya.
dan diambil diambil culanya yang dapat dipercaya dapat menjadi obat tradisional ya. Jadi obat tradisional dari binatang-binatang seperti ini itu mungkin untuk penyakit-penyakit yang memang tidak bisa diobati dengan penyakit dengan obat-obat kimia ya. Nah, ini banyak diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, itu sebaiknya binatang seperti ini kita konservasi atau kita lindungi. Yang ketiga, komodo ya, banyak terdapat di Nusa Tenggara. Komodo merupakan salah satu hewan langka yang hampir punah ya, hampir habis. Kadal terbesar dan tertinggi di dunia ini memiliki ukuran panjang tubuh mencapai 3 meter panjang ya. Hewan ini dapat ditemukan di Pulau Komodo, Flores, Rinca, dan Padar ya di Nusa Tenggara Timur. Hewan endemik yang satu ini masih merupakan kerabat dekat dari dinosaurus dan menjadi spesies hewan purba tertua yang masih hidup hingga saat ini. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya fosil dinosaurus atau tulang-tulangnya yang ditemukan di Indonesia dan memiliki kesamaan struktur tubuh dengan komodo ya, hampir sama dengan komodo bentuknya ya. Ya, itu namanya hampir sama strukturnya dengan dinosaurus ya. Komodo itu hampir sama dengan dinosaurus tulang-tulangnya. Oke, yang berikutnya adalah orangutan. Ya, orangutan masuk ke dalam kategori satwa langka yang dilindungi pemerintah karena populasinya yang semakin menurun dan terancam punah. Sebagian upaya untuk melindungi dan melestarikan populasi orangutan yang semakin berkurang dan memprihatinkan, pemerintah membangun Taman Nasional Tanjung Puting yang berada di Kalimantan Tengah dan Taman Nasional Gunung Leser di Aceh. Ini juga binatang yang harus dilindungi ya, karena keberadaannya sudah hampir punah. Oke, nanti kalian bisa menyimak bagian-bagian tubuh hewan ya di video yang nanti bisa kalian saksikan. Oke. Ya, kesimpulannya adalah setiap hewan hewan langka khas Indonesia itu harus dijaga agar tetap kelestariannya ya. Setiap makhluk hidup memiliki peranan masing-masing dalam suatu ekosistem. Dampak negatif apabila kita tidak melestarikan hewan langka itu permasalahannya adalah nanti dari rantai makanannya ya. Dan setiap bagian tubuh hewan memiliki fungsi sesuai karakteristik hewan tersebut. Oke, anak-anak Hanover, itu saja pembelajaran hari ini. Nanti kalian bisa menyimak video di YouTube-nya ya. Selamat belajar. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bisa dipelajari, dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.